Menjelang senja, ketika hati semakin rindu suara azan maghrib, mari kita berbincang, menambah ilmu dan menghangatkan hati dalam Syiar Ramadan. Syiar Ramadan, siaran bersama RRI Jakarta dan Dompet Duafa. Disiarkan di 91,2 FM Pro 1, 105 FM Pro 2, dan 92,8 FM Pro 4. Radio visual RRI Net, YouTube channel RRI Jakarta, dan streaming di aplikasi RRI Digital. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa RRI Net di sore hari ini yang mendengarkan kami di 91,2 FM Pro 1, kemudian di 105 FM Pro 2 dan juga di 92,8 Pro 4. Bang Sari kembali menemani Anda di Syiar Ramadan, siaran bersama Dompet Duafa bersama juga dengan RRI. Selama 1 jam ke depan kami akan membahas sore hari ini mengenai tema Fadilah Puasa bersama Ustadz Aknin Kulki Eshum MA. Beliau ini adalah Officer Kesekretariatan Dewan Syariah Dompet Duafa dan sekaligus juga pengajar pesantren Luhur Sabilus Salam Ciputa Timur. Dan beliau sudah ada di studionya Pro 1 sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Perjalanan dari Ciputat ke sini gimana ya? Lancar Pak Ustadz? Alhamdulillah ya, begitulah seperti Alhamdulillah. biasa. Ada kemacetan di beberapa titik pastinya ya? Tetap ada. Alhamdulillah, baik. Dan sudah sampai di Pro 1 dengan selamat, dan alhamdulillah sore hari ini kita akan memberikan ilmu baru dari Pak Ustadz tentunya ya mengenai fadilah puasa. Fadilah puasa ini sebetulnya lebih kepada apa Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalkan kita membahas tentang fadilah ini kan berasal dari bahasa Arab, fadlun, keutamaan. Jadi fadilah puasa itu lebih ke membicarakan tentang keutamaan atau keuntungan atau keistimewaan daripada puasa itu sendiri, begitu. Nah, saya sudah mencatat di sini ada beberapa hal fadilah puasa ini yang mana mungkin sebagian orang akan memahami fadilah puasa ini konteksnya hanya sebatas agama saja. Padahal fadilah puasa itu lebih dari itu. Tidak hanya sebatas mendapatkan pahala, mendapatkan ganjalan dan sebagainya, akan tetapi fadilah puasa juga dibahas di dalam kitab Risalah fi Shaum. Di sana dikatakan di antara fadilah puasa itu baik untuk kesehatan, dan ini sudah banyak yang membuktikan, banyak yang menjelaskan, para ahli kesehatan, kedokteran juga sangat menganjurkan adanya puasa. Kita kan mengenal tuh kalau dalam istilah itu ada intermittent fasting dan lain sebagainya, itu kan termasuk puasa itu. Jadi ya pada intinya fadilah puasa ini sangat banyak ya, tidak hanya sebatas dalam hal konteks agama saja, tapi lebih luas daripada itu. Artinya tidak hanya sebatas pada saat bulan Ramadan aja berarti Pak Ustadz ya? Betul. Di luar Ramadan pun kita bisa melaksanakan fadilah puasa ini. Baiknya gitu ya? Puasa. Jadi puasa itu kan kalau misalkan kita ibarat seperti kendaraan gitu ya, mobil katakanlah. Namanya mobil kalau terus-menerus dipakai itu kan tetap ada fase-fase di mana kita butuh untuk ganti oli, spare partnya dan sebagainya. Nah, logikanya tubuh manusia pun seperti mobil gitu loh. Kalau setiap hari kita pakai, kita gunakan, terutama lambung ya kalau hubungannya dengan puasa, itu kan perlu namanya butuh di stop dulu, istirahatkan dulu supaya kembali lagi normal seperti awal lagi, di refresh dulu seperti itu. Jadi itulah peran penting daripada puasa itu sendiri. Di refreshnya salah satunya dengan berpuasa. Berpuasa, betul sekali. Keutamaan puasa kalau dalam Islam sendiri seperti apa, Pak Ustadz? Ya, di sini saya sudah mencatat ya beberapa hal keutamaan puasa. Kalau di dalam Islam, di antaranya itu saya izin menggunakan rujukan di dalam kitab Risalah fi Shaum. Yang pertama adalah di sini dikatakan fi shaumi ta'allumu muraqabatillahi ta'ala wal haya'u minhu. Jadi di situ dijelaskan fadilah puasa itu adalah dalam puasa kita belajar muraqabah, dekat. Muraqabah itu berasal dari kata qalbun atau dekat, wal haya'u minhu, dan malu kepada Allah. Kita tahu ketika kita puasa dari mulai subuh sampai azan maghrib kita dituntut untuk tidak minum, tidak makan, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa.
Padahal selama itu dari mulai subuh sampai maghrib kita kan nggak ada yang melihat kita, tidak ada yang mengawasi kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kita berpuasa, kita di situ menerapkan, kita semakin yakin gitu loh, bahwasanya setiap saat bahkan setiap detik kita tidak luput dari pengawasan Allah gitu loh. Akhirnya dengan kepercayaan kita merasa dekat dengan Allah, malu dengan Allah, akhirnya kita tetap terjaga. Puasa kita menjaga puasa kita mulai dari subuh hingga sampai azan maghrib pun tanpa ada yang melihat satu orang pun ataupun mengawasi satu orang pun, karena itu tadi kita tidak bisa lepas dari pengawasan Allah. Jadi di antara fadilahnya puasa ya kita belajar semakin mendekatkan diri kepada Allah dan malu dengan Allah. Itu yang pertama. Oke. Nah, ini artinya kalaupun Anda tidak terlihat sama siapapun, ia tetap harus berpuasa karena Yang Maha Kuasa akan selalu melihat Anda kapanpun, dimanapun, gitu ya, Pak Ustadz ya. Betul sekali. Nah, kalau untuk memperoleh keutamaan puasa itu sendiri seperti apa, Pak Ustadz? Jadi kalau misalkan kita ingin semakin merasakan atau semakin mendapatkan banyak keutamaan puasa itu sendiri, saya mungkin mulai menjelaskannya dari istilah kata puasa. Kalau di dalam bahasa Arab puasa itu kan saumun dan siamun, ada dua nih. Kalau di dalam niat kita pakainya nawaitu sauma ghadin, pakai kata saum. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an dalilnya menggunakan kutiba alaikumus siyamu, pakai siyamun. Nah, ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia mungkin sama, akan tetapi pada dasarnya antara saum dan siyam itu berbeda. Bedanya Pak Ustaz? Bedanya, puasa yang sedang kita laksanakan, yang malamnya kita niat, kemudian dari subuh sampai maghrib menghindari hal-hal yang membatalkan dan sebagainya, yang diwajibkan oleh syariat Islam itu adalah siyamun. Nah, sedangkan saumun itu pada dasarnya itu arti awalnya asal muasalnya itu menahan, sama. Saum menahan, siam juga menahan. Tapi kalau siam itu lebih ke syariat ya, yang kita jalani itu siam namanya. Tapi kok tanda tanyanya kan begini, tapi kok kenapa ketika kita niat puasa pakainya nawaitu sauma ghadin, bukan pakai nawaitu siyama ghadin gitu kan, pakai saum. Ternyata di situ perbedaan siam dan saum. Saum itu ternyata tidak hanya sebatas kita melaksanakan puasa, menahan makan dan minum, akan tetapi juga lebih tinggi lagi kita menahan mata kita melihat keburukan, telinga kita mendengar kejelekan, ghibah dan sebagainya, lisan kita menjaga dari ngomongin orang lain, berkata kotor dan sebagainya. Itulah hakikat daripada saum itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan keutamaan puasa yang lebih banyak, lebih merasakan fadilah-fadilah puasa, ya alangkah baiknya kita mulai belajar siam kita itu biar tidak hanya sebatas siam, tapi siam kita itu supaya naik levelnya menjadi saum. Begitu. Ini artinya kalau misalnya, kan saya tuh sering dengar gitu ya, kalau di luar sana kamu saum gak hari ini? Nah, itu maksudnya seperti itu ya Pak Ustadz ya? Oh gitu. Nah ini kalau udah masuk ke keutamaan, pasti ada hal-hal yang mungkin banyak luput juga di antara kita ya. Ada hal-hal yang ternyata itu tidak boleh dilakukan pada saat puasa. Oke, kita coba tanya satu persatu yang mungkin yang kita alami sehari-hari Pak Ustadz ya. Ini Anda juga pendengar Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 ya. Kami persilahkan untuk Anda yang mau bertanya seputar tema kita di sore hari ini mengenai fadilah puasa atau keutamaan puasa ya, apapun mungkin yang Anda bingungkan pada saat puasa dari sampai dengan sekarang, kira-kira seperti apa ya, tanyain aja langsung ya. Kami buka line telepon di 0213440696 atau di 3441499, WhatsApp kami di 081212349112. Oke, Pak Ustadz, kalau kita kan sering kalau habis makan sahur, ya betul, biasanya itu kan sikat gigi. Betul. Nah, ini sikat gigi kalau misalnya dilakukan pada saat masih batasan sebelum subuh, itu pasti kan kita tahu boleh saja. Bagaimana kalau misalnya setelah subuh itu dilakukan? Ini menarik ya pembahasannya ya. Kalau misalkan kita merujuk pada siwak, jadi misalkan sikat gigi ini kan mungkin kita bisa kiaskan itu seperti siwak. Nah, siwak ini kan sebuah
anjuran kesunahan yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Jadi kalau di dalam kitab Fathul Qorib itu di sana dijelaskan as-siwaku mustahabun. Siwak itu sesuatu yang sangat dianjurkan fi kulli waqtin, dalam setiap saat, illa li shaim, kecuali bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Orang yang berpuasa itu penganjuran siwaknya menjadi gugur, atau pensunahan menggunakan siwak bagi orang puasa itu menjadi gugur ketika digunakannya setelah adzan zuhur. Jadi kalau sebelum zuhur menggunakan siwak bagi orang yang berpuasa itu masih boleh. Nah, di sini mungkin ada beberapa yang mengkiaskan atau menyamakan lah istilahnya. Sikat gigi ini ya seperti siwak. Jadi kalau sikat giginya sebelum duhur boleh, akan tetapi banyak juga yang tidak bisa atau tidak setuju dengan mengkiaskan antara sikat gigi dan siwak. Sebab kalau siwak kan bahasanya lebih original ya, nggak ada sabunnya gitu-gitulah. Sedangkan sikat gigi kan sudah ada pasta giginya, kita juga gosoknya juga ke dalam gitu loh. Jadi di luar sana memang ada beberapa yang tidak setuju menyamakan siwak ini dengan pasta gigi. Tapi kalau siwak mutlak hukumnya masih boleh sebelum azan zuhur. Tapi kalau yang sikat gigi, ya itu tadi, ada yang membolehkan sebelum azan zuhur, ada yang nggak membolehkan. Tapi untuk kehati-hatiannya kita, ya sebaiknya kita jangan. Tapi ada tapinya nih. Kalau misalkan kita mempunyai pertimbangan lain, katakanlah emang beneran lupa nih, kita setelah sahur lupa nggak sikat gigi, kemudian berangkat bekerja. Nah itu kan kebetulan ternyata langsung bau tuh mulutnya karena lupa nggak sikat gigi gitu kan. Dengan pertimbangan daripada teman kita di kantor itu kebauan, nggak nyaman, ya lebih baik ya udahlah sikat gigi, ngambil tadi pendapat yang mengkiaskan sikat gigi itu sama seperti siwak dan diperbolehkan sebelum azan zuhur, seperti itu. Oke, berarti tergantung mengikuti pendapat yang mana, Pak Ustadz. Iya. Artinya apakah memang ini keduanya boleh dilakukan atau memilih salah satu, Pak Ustadz? Keduanya boleh dilakukan dengan argumentasinya masing-masing itu tadi. Jadi kita, ya enaknya umat itu gitu ya. Itu kan yang memberikan argumen, memikirkan argumen itu kan para ulama-ulama zaman dulu. Kita kan tinggal baca, oh ada nih yang boleh, oh ini ada nih yang nggak boleh. Kita tinggal pilih. Enaknya kita kan sebagai umat kan seperti itu. Kita tinggal pilih yang mana. Baik, gitu. itu baru satu ya pertanyaan mengenai kira-kira batal apa enggak. Anda boleh ya bertanya apapun ya, silahkan ya. Tapi langsung ke pertanyaan seperti Teh Dinda di Bogor yang ada penelpon, kita angkat dulu ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Teh Dinda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Iya, Teh Dinda langsung ke pertanyaan, silakan Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk di hampir menyelesaikan hari ketiga Ramadan ya, Bang dan Pak Ustadz ya. Betul, Teh. Ya, betul sekali. Semoga saum Ramadan kita di hari ini diterima Allah. Amin. Allah, amin. Ya, Ustadz, fadilah puasa. Saya ini suka agak-agak, kalau orang Jawa bilang agak-agak mangkel gitu, tapi dalam hati. Iya. Kalau ada orang yang main-mainkan puasa Ramadan, maksudnya main-main kan gini, padahal dia orang dewasa, tapi puasa setengah hari, nanti karena haus nanti buka, nanti puasa lagi. Itu saya suka kesal deh, Ustaz. Iya. Karena sholat saum Ramadan ini kan wajib hukumnya. Betul. Kalau ada yang main-main atau suka-suka bikin aturan puasa Ramadan ini, terus seperti itu jadi jengkel sendiri gitu. Apalagi dia itu, mohon maaf saudara-saudaraku yang berbuat seperti ini itu adalah non muslim. Jadi coba-coba puasa, kalau haus nanti buka, nanti puasa lagi. Itu kan sepertinya main-mainin aturan saum Ramadan. Bagaimana menurut Ustaz? Tanggapannya? Pak Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kalau agama lain nggak usah dipedulin kayaknya. Iya. Oke, kita dengar kata-katanya Pak Ustadz. Ini kalau misalnya yang seperti itu kita mangkal sendiri ngelihatnya gitu ya. Silakan Pak Ustadz. Iya, jadi ya pada dasarnya puasa ini kan sebuah kewajiban ya bagi setiap muslim.
otomatis ukuran diwajibkannya seorang muslim itu kan baligh gitu kan. Kalau dia sudah baligh, ya mau nggak mau diwajibkan puasa. Kalau dia masih main-mainin puasa seperti tadi, ya dia berarti baligh tapi masih kayak anak kecil gitu loh. Tapi yang mainin tadi kata-kata Dinda non muslim Pak Ustadz. Oh gitu. Artinya kan sebetulnya tidak berhubungan. Iya gitu iya. Sebenarnya kalau misalkan tadi yang main-mainin itu yang muslim ya, setidaknya kita sesama muslim minimal menasehati, mengingatkan. Kalau misalkan dianya tidak mau, masih utuh, ya udah nafsi aja, masing-masing aja. Tanggung jawabnya masing-masing, silahkan dikembalikan. Nah, kalau misalkan non muslim, jadi apa ya bahasanya ya? Kita jangan memandangnya dia itu mempermainkan puasa kita. Kalau saya kok lebih ke coba kita ubah sudut pandang kita ketika melihat ada teman non muslim kita yang ya tadi bahasanya mungkin memainkan ya puasa, tapi kalau haus minum dan sebagainya, ya udah kita melihat itu, ya udah nggak apa-apa, kan memang yang diwajibkan itu kita, mereka kan nggak diwajibkan. Nah kecuali kalau memain-mainkannya mungkin kelewatan batas ya, kelewatan batasnya itu dalam konteks ya minumnya dengan sengaja di depan kita, dengan mingin-minginin kita, menggoda kita. Tapi kalau hanya sebatas dia minum tanpa adanya ya tadi menggoda kita, sengaja dekat dengan kita dan sebagainya, ya udah kita melihatnya ya udah nggak masalah, silakan. Kalau mau belajar puasa silakan. Kalau di kita puasa itu kewajiban, kalau di kalian bukan sebuah kewajiban, jadi kalau haus minum lagi, lapar makan lagi ya silakan gitu. Mungkin begitu kalau saya tanggapannya. Baik, sudah terjawab Teh Dinda, dan kita akan break dulu ya pendengar, sambil menunggu pertanyaan dari Anda kembali. Silakan Anda boleh bertanya apapun ya seputar fadilah puasa atau keutamaan puasa. Mungkin selama ini banyak hal yang ada di pikiran Anda, kira-kira ini membatalkan puasa atau enggak ya? Ini kalau saya berbuat ini seperti apa ya dalam hal puasa gitu ya? Silakan Anda bisa sampaikan ke line telepon kami di 0213440696 atau di 3441499, WhatsApp kami di 081212349112. Kami segera kembali. Syiar Ramadan, siaran bersama RRI Jakarta dan Dompet Duafa, disiarkan di 91,2 FM Pro 1, 105 FM Pro 2, dan 92,8 FM Pro 4, radio visual RRI Net, YouTube channel RRI Jakarta, dan streaming di aplikasi RRI Digital. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kanal Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. Syiar Ramadan, siaran bersama RRI Jakarta dan Dompet Duafa, disiarkan di 91,2 FM Pro 1, 105 FM Pro 2, dan 92,8 FM Pro 4, radio visual RRI Net, YouTube channel RRI Jakarta, dan streaming di aplikasi RRI Digital.
Masih di Syiar Ramadan, siaran bersama RRI Jakarta dan juga Dompet Duafa. Masih bersama Bam Sari dan tentunya masih bersama narasumber kami. Kita panggilnya Ustadz Uki. Uki saja. Betul ya. Beliau ini adalah officer kesekretariatan Dewan Syariah Dompet Duafa dan juga sekaligus pengajar pesantren Luhur Sabilus Salam Ciputa Timur. Yang mau tanya kami persilahkan ya. Ini udah ada yang antri di line telepon. Pak Ustadz kita angkat dulu ya. Ada Mas Doni di Banyuwangi. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam Mas Bram, salam sehat untuk semua. Salam sehat semuanya. Silakan langsung ke Pak Ustadz pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat dan selamat berpuasa ya Pak Ustadz. Ya. Gini Pak Ustadz, pertanyaan saya. Iya. Ketika orang melakukan puasa atau puasa apapun, Senin Kemis atau puasa Ramadan, itu sebenarnya ingin mendapatkan padilah dari puasa itu tadi. Jadi kita itu balance, supaya balance kita untuk menahan lapar, menahan haus, atau menahan dahaga yang lainnya, atau menahan nafsu-nafsu yang kayak kecil, nafsu-nafsu kecil seperti itu bagaimana itu Pak Ustadz? Sebenarnya larangan-larangan puasa itu apa aja yang bisa menyebabkan kita itu batal selain makan, minum dan lain sebagainya itu, supaya kita benar-benar mendapatkan berkah dari puasa itu tadi. Itu aja Pak Ustadz, monggo pertanyaan, monggo. Baik, makasih Mas Doni ya. Sehat selalu, selamat berpuasa. Oke, supaya kita bisa seimbang nih antara puasa dan bagaimana hal-hal lainnya tentu yang membatalkan. Nanti mungkin itu masih kita akan bahas ya. Tapi kalau untuk menyeimbangkan Pak Ustadz, silahkan. Jadi tadi menarik ya apa yang dikatakan sama Mas Doni tadi. Mas Doni di Banyuwangi, betul. Mas Doni itu tadi menjelaskan atau mengatakan supaya puasa kita semangat, supaya puasa kita semakin yakin, semakin kita menjalaninya itu dengan sungguh-sungguh gitu kan. Nggak ada salahnya kita pancing dengan ya kita belajar fadilah-fadilah puasa. Kan logikanya kalau kita mau melakukan sesuatu dengan kita mengetahui keuntungan daripada melakukan sesuatu tersebut, itu kan kita semakin semangat biasanya. Nah itu betul, di antara tujuan kita mempelajari fadilah puasa, kita mengetahui apa aja sih fadilah puasa, yang mana ada banyak tadi, ada muraqabah, ada al-haya, kemudian ada ma'rifatullah dan lain sebagainya. Itu tuh jadi kalau kita sudah mengetahui hal itu semua, semangat puasa kita menjadi meningkat gitu. Tapi alangkah baiknya sebenarnya alangkah baiknya namanya ibadah apapun bentuknya itu, alangkah baiknya, alangkah afdolnya kalau didasarinya itu lillahi ta'ala, tanpa adanya embel-embel, wah saya mau puasa supaya saya nanti misalkan masuk surga lewat pintu royan. Kan orang-orang yang berpuasa itu kan masuk surganya khusus ya, ada pintunya namanya pintu royan. Atau misalkan saya ingin puasa supaya pahalanya banyak, ya itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Cuman kalau misalkan kita sudah melewati itu, bisa di tahap itu, berjalan di tahap itu, pingin ningkat lagi, sedikit lagi, alangkah baiknya kita puasanya pakai lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Nggak usah kita mikirin apa nih keuntungannya dan lain sebagainya. Nah tadi kalau misalkan supaya puasa kita berkualitas, ya menghindari hal-hal yang dibatalkan dalam syariat sudah tentu wajib ya, nggak boleh makan, minum dan sebagainya. Kemudian kalau misalkan supaya lebih berkualitas lagi puasa kita, ya tadi kembali lagi yang saya sampaikan di awal, kita puasanya jangan hanya sebatas menahan mulut buat makan minum doang, tapi kita jaga mata kita supaya kita tidak melihat hal-hal yang tidak baik, telinga kita supaya tidak mendengar hal-hal yang tidak baik, mulut kita supaya tidak berbicara hal-hal negatif dan merugikan orang lain dan sebagainya. Tangan kita, kaki kita, jangan sampai ini lagi puasa tapi ternyata kita nggak tahu kemana jalannya, ke tempat maksiat, ke tempat yang kurang baik, ke tempat yang banyak hal-hal yang negatif di sana. Nah itu hal-hal yang demikian harus kita hindari supaya puasa kita menjadi lebih berkualitas. Termasuk mungkin kalau Anda ingin puasa biasanya salah satu alasannya supaya kurus, Pak Ustadz. Betul. Ngacung nggak ya yang di rumah? Nanti itu kita bahas juga. Tapi kita mau dengerin dulu nih Pak Ustadz, ada penelpon kembali, ada Mas Gilang dari Karawang. Selamat sore Mas Gilang.
Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Mas Bam, Pak Ustadz, ini tema pada sore hari ini sangat menarik kalau saya cermati. Saya ada pertanyaan Pak Ustadz. Ini kan dalam tanda kutip ya, terkadang seseorang ya dalam tanda kutip itu bila bulan Ramadan itu nilai ibadah kebaikannya dan bla 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 itu sangat jor-joran. Tetapi kenapa di saat bulan suci itu berlalu, maka tingkat ibadah dan keimanan seseorang tersebut menurun volume tingkat ibadahnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menurut Pak Ustadz mencermati fenomena tersebut secara spiritual? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Makasih Bang Gilang. Mas Gilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini kayaknya kelihatan dari masjid ya Pak Ustadz ya. Biasanya event subuh aja kayaknya 1, 2, 3 orang kayak begitu. Gak usah setelah Ramadan, di akhir Ramadan aja terawih biasanya udah maju maju ke depan sopnya. Udah mulai banyak yang di rumah kayaknya, atau mungkin pulang kampung kali Pak Ustadz ya. Iya. Silakan Pak Ustadz. Oke. Jadi sebenarnya fenomena-fenomena kayak gini ya kita tidak bisa menafikan ya, memang ada di lingkungan kita. Tapi hal yang seperti ini sebenarnya tidak baik. Tidak baiknya kenapa? Karena di dalam Islam itu mengenal istilah ya hari esok tuh harus lebih baik dari hari sekarang ini. Gitu loh. Kalau besok itu kok derajatnya tingkatannya sama dengan hari saat ini, sekarang itu juga udah dalam level sebenarnya rugi gitu loh. Nah, kalau misalkan turun ya lebih rugi lagi. Nah, sama halnya dengan di bulan puasa. Kadang orang kayak gitu memang. Cuman begini, sebenarnya Allah itu sudah menganjurkan kita untuk meningkatkan ibadah itu mulai dari bulan Rajab. Rajab, Sa'ban, puasa itu ditingkatkan. Kemudian Syawal yang tadi kata Mas Gilang tadi ya, itu biasanya itu menurun. Sebenarnya di situ Allah udah ngasih spoiler. Kalau misalkan Syawal itu kalau masih mau berpuasa atau beribadah dengan giat, itu pahalanya lebih banyak lagi sebenarnya. Puasa Syawal itu yang setelah tanggal 1 loh ya. Tanggal 1-nya kan nggak boleh puasa. Setelah tanggal 1 ya. Setelah tanggal 1 minggu itu pahalanya Masya Allah itu nggak kalah banyaknya dengan pahala puasa. Makanya dengan spoiler kayak gitulah sebenarnya, itu kan Allah itu ingin ngasih tahu kita, ayolah kalau bulan puasa udah semangat puasanya, udah semangat baca Qur'annya, ya Syawal jangan sampai turun lagi gitu loh. Ya tingkatkan, minimal pertahanin lah. Nah itu baiknya itu seperti itu. Cuman kalau misalkan ya namanya manusia ya, nggak semuanya mungkin mampu melakukan hal itu karena keterbatasan ya ilmu lah, waktu lah, kesibukan dan sebagainya. Kalau misalkan ya ada berbagai macam alasan yang dibuat atau apapun itulah, ya mau nggak mau setidaknya minimal karena bulan puasa ini dikasih kesempatan untuk kita panen amal kita, ya udah manfaatkan. Intinya kalau saran saya bulan puasa ini manfaatkan sebaik mungkin untuk panen amal kita sebanyak-banyaknya. Masalah nanti bulan Syawal ya baiknya dipertahanin, bagusnya lagi ditingkatkan. Kalau misalkan ya udahlah nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan alasan ini itu dan sebagainya, ya gimana, namanya manusia banyak alasan. Kita juga nggak bisa menafikan itu gitu. Mungkin gitu. Semoga ya buat siapapun sih minimal 25 hari pertama. Jangan pas 30 hari kesananya udah mulai safnya udah paling depan aja adanya Pak Ustadz ya. Ini menarik banget ya sore hari ini. Dan tadi saya juga sempat nanya nih Pak Ustadz, kalau misalnya dalam diri kita ketika kita berniat puasa, walaupun misalnya di luar bulan puasa ya, tapi salah satunya karena pengen kurus, itu amalannya akan beneran diterima seperti biasanya atau karena Allah mungkin akan marah, kamu cuma pengen kurus doang gitu. Gimana tuh Pak Ustadz? Jadi begini, baiknya Allah itu kalau misalkan kita niat melakukan kesunahan amal ibadah, katakanlah tadi puasa Senin Kemis ya di luar Ramadan ya, mau nggak mau kalau kita kan otomatis niatnya kita ya niat puasa Senin, niat puasa Kemis, walaupun di belakangnya memang ada embel-embel tadi puasa Senin Kemis supaya kurus atau apa, tapi seenggaknya di situ kita sudah meniatkan puasa Senin dan puasa Kemis, dan itu lebih dari cukup untuk menjadikan puasa kita itu terhitung mengikuti sunnah Nabi, mengamalkan sunnah Nabi. Masalah di belakangnya kita pakai embel-embel apa, yaitu
nggak apa-apa. Kalau menurut saya nggak apa-apa, silakan aja. Namanya kita masih awam ya, namanya manusia awam, lebih baik kayak gitu daripada yang nggak puasa sama sekali kan gitu. Yang pingin kurusnya nggak pakai puasa tapi pakai misalkan apa ya? Obat gitu, diet, obat dan sebagainya. Ya tujuannya kan sama, pingin apa namanya kurus juga kan, diet juga kan, apa namanya berat badannya turun. Tapi yang satu pakai obat, yang satu pakai puasa. Kalau dikasih pilihan dua-duanya, ya mending puasa, nggak apa-apa. Lebih gitu. Natural. Iya betul. Dan dapat pahala. Pahalanya tetap dapat ternyata ya. Tetap dapat. Jadi nggak apa-apa tuh kalau misalnya Anda punya niatan, ya udah pengen kurus saya sekalian puasa aja deh gitu. Oke, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ibu Santi di Cibinong yang bertanya, katanya, ada nggak sih keutamaan puasa yang paling utama di dalam ibadah? Iya. Ibu Santi di Cibinong. Keutamaan puasa yang paling utama itu yang tadi saya bacakan. Itu tadi saya merujuk dari kitab Risalah Fisyam, Fima Yakhfa Anil Awam. Ini puasa apa? Ini kitab yang begitu tipis ya. Nanti boleh teman-teman semuanya kalau misalkan penasaran boleh di-download gitu. Biasanya di pesantren-pesantren yang mengadakan kilatan mengaji kitab ini. Nah, itu fadilah atau hikmah atau keutamaan puasa yang paling pertama disebutkan di situ, ya muraqabatillah, mendekatkan diri kepada Allah dan malu pada Allah. Merasa apa ya? Kita merasa kita itu dekat pada Allah. Kita itu semakin malu sama Allah karena merasa tidak lepas dari pengawasan Allah. Itu kan sesuatu yang kelihatannya kita ungkapkan sepele ya. Cuman kalau misalkan kita terapkan coba, itu Masya Allah banget itu rasanya. Kita udah merasa malu sama Allah, kita udah merasa Allah itu selalu dekat dengan kita. Itu di dalam batin kita, jiwa kita, Masya Allah banget itu rasanya. Itu tingkatan yang nggak main-main itu tuh. Itu fadilah puasa yang nggak main-main. Dan untuk sampai ke situ, ya tentunya tidak mudah ya, karena itu sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa dicapai. Tetap kita bisa berusaha mencapai ke makam tersebut atau ke derajat tersebut. Amin. Mudah-mudahan ya. Ibu Santi di Cibinong, terima kasih untuk pertanyaannya. Kembali ke WhatsApp, kita masih membacakan pertanyaan di 0812-1234912. Kali ini ada Ibu Tari di Banten yang bertanya, apakah bila seseorang berpuasa penuh juga menjalankan kewajiban tarawih, dia bisa mendapatkan kesehatan lahir dan batin, dan bisakah dijamin tidak akan sakit seumur hidup katanya. Silahkan Pak Ustadz. Iya, bismillah ya. Jadi kalau misalkan gini ya, walaupun tadi saya sudah sampaikan di antara fadilah puasa itu banyak dan tidak hanya sebatas dalam lingkup agama, bahkan kesehatan juga. Tapi kalau misalkan klaimnya langsung demikian tanpa memperhatikan hal-hal di luar puasanya, kan kita nggak tahu nih, kita puasa penuh tapi setelah puasanya kita tiba-tiba makan gorengan 5 biji, habis gorengan langsung es campur. Itu saya Pak Ustadz, gorengan 5 biji. Itu kan disambung dengan es gitu dan sebagainya. Itu kan yang tadinya badan kita udah enak nih, enteng, tiba-tiba dikasih, ya kolesterol otomatis naik lagi. Nah, kita juga harus memperhatikan aspek-aspek di luar puasanya itu tadi Bu. Jadi tidak hanya sebatas kita udah puasa nih sebulan penuh nih, kita udah tarawih nih 1 bulan penuh nih, insya Allah sehat 1 tahun. Ya nggak kayak gitu juga sistemnya. Tetap kita perhatikan mabada saumnya atau setelah puasanya itu, gaya hidup kitanya masih tetap kita jaga nggak? Makan makanan apa yang kita makan, porsinya seberapa, waktunya, waktu makannya. Jangan-jangan habis makan langsung tiduran dan sebagainya. Wah, itu sangat mempengaruhi ke dalam kesehatan kita. Jadi kalau misalkan klaim tersebut kayak tadi, tidak bisa ya kita melihatnya hanya dari aspek kita puasa 1 bulan penuh terus kita bisa sehat. Nggak kayak gitu. Walaupun memang dalil Nabi mengatakan sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat, senantiasa sehat. Tapi tetap dari dalil tersebut juga kita harus memperhatikan aspek-aspek lain gitu loh. Mungkin seperti itu sih. Oke, Bu Tari, nggak jaminan ya, apalagi tidak menjalankan hidup sehat. Betul. Ya kan, habis makan tadi Pak Ustadz bilang tidur gitu, terus nggak olahraga. Nah, ini aspeknya banyak sebenarnya Pak Ustadz ya pertanyaannya. Jadi tidak bisa dipastikan seperti itu. Oke, masih dengan pertanyaan dari WhatsApp nih, ada Pak Leman di Lampung yang bertanya, fadilah puasa, fadilah atau keutamaan puasa itu banyak macamnya katanya. Kalau ada banyak macamnya, apakah apa saja Pak Ustadz? Ada yang masih mau ditambahkan dari yang tadi sudah disampaikan Pak Ustadz? Jadi saya bacakan dari kitab ini aja ya. Di sini ada setidaknya ada 8.
Oh, okay. Apakah mau dibacakan semua atau beberapa aja? Saya pilih aja mungkin Pak Ustadz beberapa ya. Saya pilih beberapa ya. Yang nomor 3. Oke. Nomor 3-nya di sini dikatakan annal insana idza summa wa zakwa mararatal ju'i hasala indahu atfan wa rahmatan alal fuqara'i wal masakini. Jadi ketika kita berpuasa, kita itu merasakan lapar dan haus. Ya. Dengan tubuh kita, jiwa kita diberikan rasa lapar dan haus ini, pelan-pelan itu akan menimbulkan atau meningkatkan rasa empati kita, rasa simpati kita kepada para saudara-saudara kita yang mohon maaf kurang beruntung, tidak bisa makan, nggak bisa minum, untuk makan aja mereka susah, minum aja susah, sehingga kita muncul tuh, ya Allah ternyata nggak makan itu lapar ya, begini ya rasanya. Bagaimana dengan teman-teman kita yang di sana, yang mereka nggak bisa makan, nggak bisa minum karena memang nggak ada pekerjaan, nggak punya rezeki dan sebagainya, sehingga tadi akan menimbulkan rasa simpati kita. Akhirnya baiknya ya kita akhirnya mensedekahkan, kita rajin bersedekah, kita rajin berinfak, zakat dan sebagainya. Begitu. Itu di antara fadilah yang lainnya. Oke, itu berarti ada 8 ya. Ini tadi sudah disebutkan juga beberapa dan kita sudah bahas juga mengenai fadilah puasa ya. Dan pendengar, kita juga akan break terlebih dahulu. Dan seperti biasa kami persilakan Anda untuk bertanya. Kami masih buka line telepon di 021 344 0696 atau di 344 1499. WhatsApp kami di 0812 1234 912. Syiar Ramadan, siaran bersama RRI Jakarta dan Dompet Duafa, disiarkan di 91,2 FM Pro 1, 105 FM Pro 2, dan 92,8 FM Pro 4, radio visual RRI Net, YouTube channel RRI Jakarta, dan streaming di aplikasi RRI Digital. Hidup adalah perjalanan yang penuh warna, penuh cerita, dan penuh makna. Kadang-kadang 100, kadang-kadang nggak nyampe. Kadang kita melihat dengan mata, tapi belum tentu kita memahami dengan hati. Kadang-kadang pernah juga sih tangkap Satpol PP. Saatnya membuka mata hati. Membuka mata hati, memotret perjalanan penuh makna yang membuka mata dan menyentuh hati. Temukan kisah-kisah inspiratif, perjuangan, dan kepedulian yang akan mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Membuka mata hati, hadir setiap hari selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Saksikan dan jadilah bagian dari gerakan kebaikan. Sampaikan bantuan Anda ke RRI Jakarta melalui Divisi Layanan Pengembangan Usaha di lantai 2 RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat, atau hubungi Nurul di nomor 0882 1031 1343 atau Fitri di 0812 8898 1988. Saya tidak ada anak. Saya sendirian. Membuka mata hati, buka hati, ulurkan tangan, sebarkan kebaikan. Program Membuka Mata Hati dipersembahkan oleh RRI Jakarta dan Dompet Duafa. Ramadan, bulan istimewa yang selalu dinanti. Bulan penuh hikmah, penuh ampunan. Bulan yang dilipat gandakan pahala ibadah. Warnai Ramadan Anda dengan menyimak beragam program spesial Pro 1 RRI Jakarta. Salam sahur yang akan menemani waktu sahur Anda mulai pukul 3 waktu Indonesia Barat dengan inspirasi, edukasi keislaman, hiburan, kuis interaktif berhadiah menarik. Mutiara Pagi Ramadan yang akan menemani Anda setelah subuh mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan bahasan menarik mengenai berbagai hal dalam perspektif Islam secara interaktif. Di sore hari, kami hadirkan Syiar Ramadan mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat yang akan menjawab pertanyaan Anda mengenai banyak hal sesuai tuntunan Islam. Anda bisa berinteraksi langsung menyampaikan pertanyaan Anda. Tepat menjelang tanda waktu berbuka puasa, kami ajak Anda membuka mata hati dengan realitas kehidupan kaum duafa yang berjuang dalam keterbatasannya dalam saatnya membuka mata hati. Di malam hari, kami hadirkan Tadarus Quran mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
Mari berburu pahala di bulan suci dengan menambah pemahaman dan berbagi inspirasi melalui program-program spesial Pro 1 RRI Jakarta. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Syiar Ramadan, siaran bersama RRI Jakarta dan Dompet Duafa, disiarkan di 91,2 FM Pro 1, 105 FM Pro 2, dan 92,8 FM Pro 4, radio visual RRI Net, YouTube channel RRI Jakarta, dan streaming di aplikasi RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, masih di Syiar Ramadan, masih bersama Bam Sari dan tentunya masih bersama Ustadz Uki, Officer Kesekretariatan Dewan Syariah Dompet Duafa, sekaligus juga pengajar pesantren Luhur Sabilus Salam Ciputa Timur. Dan sebelum kita lanjutkan kembali dengan diskusi kita mengenai fadilah puasa, kita akan simak dulu informasi dari reporter kami di lapangan. Pendengar, Jalan Sabang Jakarta Pusat masih menjadi lokasi favorit berburu takjil. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rizky Basuki. Rizky. Baik Bams dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta, Jalan Sabang di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat masih menjadi salah satu pilihan warga sekitar dan juga para karyawan yang berkantor di sekitar Jalan Sabang untuk mencari takjil atau makanan berbuka puasa di saat bulan suci Ramadan. Tak hanya saat Ramadan, sebetulnya Jalan Sabang atau Jalan Haji Agus Salim sudah terkenal sebagai tempat kuliner sejak lama. Di sini, sajian makanan yang dijajaki didominasi oleh kuliner malam seperti nasi goreng, bakmi, sate, ataupun seafood. Namun, di bulan suci Ramadan ini, jajanan di kawasan Jalan Sabang bertambah. Ini ada gorengan, lontong, kolak, bahkan es buah juga mulai banyak berjejer untuk dijual. Dan aneka takjil itu dihargai mulai dari Rp10.000. Di lokasi ini di Jalan Sabang juga ada yang menjual mie bihun dan mie goreng dengan harga Rp5.000 untuk satu porsinya, dan gorengan dengan beragam gorengan dengan harga yang beragam pula. Dan ada juga yang menjual es pisang hijau dan biji salak dengan harga Rp10.000. Dan di mana makanan tersebut menjadi favorit bagi para pencari takjil di Jalan Sabang ini. Bagi mereka yang ingin membeli takjil di Jalan Sabang, disarankan untuk ke lokasi ini lebih awal untuk menghindari kehabisan makanan atau minuman yang ingin dibeli. Sebab memang peminat takjil di Jalan Sabang ini sangat tinggi, bahkan kerap membuat kemacetan di Jalan Sabang menjelang waktu berbuka puasa atau menjelang azan maghrib. Demikian Rizky Basuki melaporkan, dan kembali ke studio bersama Bam. Ya, baik, terima kasih informasinya Rizky Basuki, dan selamat ngewar takjil berarti ya. Betul. Pak Ustadz, takjilnya apa biasanya favoritnya? Kalau saya takjilnya kulma sih, kalau ada kulma pakai kulma. Sesuai dengan sunnah Rasul, betul. Alhamdulillah. Oke, baik, kita lanjutkan kembali pendengar untuk diskusi kita di sore hari ini mengenai fadilah puasa ya. Jadi untuk Anda yang mau bertanya, kami masih buka pertanyaan. Silahkan di line telepon kami di 021 344 0696 atau di 344 1499. WhatsApp-nya di 0812 1234 912. Itu juga bisa WhatsApp call ya, silahkan. Ada Pak Hadi nih, Pak Hadi, tapi saya nggak tahu di mana. Pak Hadi mungkin boleh dikasih tahu Pak Hadi ada di mana posisinya ya. Yang bertanya, kalau misalnya seseorang hamil dan dia tidak berpuasa sebulan penuh karena mengkonsumsi obat vitamin-vitamin harus masuk asupan gizi untuk kehamilan, apakah boleh hanya membayar fidyah atau harus puasa dan bayar fidyah juga? Silakan. Ya, ini masalah fikih ya. Pada waktu itu saya sudah pernah membaca ketentuan fidyah dan qada ini memang sebenarnya agak ribet juga. Jadi penentuan fidyah dan qada ini tidak sesimpel itu. Jadi kalau tidak salah, sebenarnya saya takut salah. Soalnya ini masalah fikih nih. Kalau saya salah menyampaikannya,
takutnya menjadi salah juga. Oke, dan ini juga mungkin sebetulnya untuk Anda ya pendengar Pro 1 karena banyak di antara kita juga mungkin keluarga-keluarga yang memang sedang menikmati kehamilan di masa puasa gitu ya. Dan ternyata memang kalau dari dokter sendiri karena pernah mengalami dalam keluarga gitu, memang ada vitamin-vitamin tertentu yang memang diharuskan untuk penguat si janin tersebut gitu ya. Nah, silakan Pak Ustadz. Jadi seingat saya begini, kalau misalkan dia tidak melakukan puasanya itu dan minum vitaminnya itu mengkhawatirkan dirinya saja, maka di sana dia fidyah dan juga qadha. Oke, dua ya. Fidyah dan qadha. Iya. Kemudian kalau mengkhawatirkannya janinnya, nah di sana yang tidak diqadha tapi fidyah saja. Fidyah saja. Tapi kalau dikhawatirkan janin dan dirinya dua, maka di situ qadhanya masih tetap. Jadi fidyah dan qadha. Jadi yang membedakan ketika memang yang dikhawatirkan bayinya itu insya Allah kok seingat saya qadhanya tidak. Nah, jadi di situ. Tapi nanti mungkin teman-teman atau pendengar semuanya kalau misalkan saya salah boleh ya, karena saya referensinya juga masih lupa-lupa ingat. Tapi seingat saya seperti itu. Jadi di sini itu yang bisa kita ambil pelajarannya begini. Kita mementingkan jabang bayi itu yang lebih diutamakan gitu loh. Cuman kan ketika kita seorang ibu yang hamil gitu ya, nggak puasa atau enggak, kemudian ditanya kamu mentingin siapa nih, kamu nggak puasanya alasannya apa nih, itu kan agak susah tuh. Ibu-ibu kadang nggak tahu karena tuh. Lagi double nih soalnya. Iya, kamu nggak puasanya alasannya karena kamunya sendiri yang takut, atau karena bayi kamu, khawatir dengan bayi kamu kondisinya nanti lemah atau apa, atau kamu takut dua-duanya, takut janin kamu kenapa-kenapa sama diri kamu kenapa-kenapa. Nah ini juga sesuatu yang susah ditentukan ya, karena nggak secara dohiliyah kan kelihatannya kan. Secara batiniah gitu loh. Maksudnya kita harus tanya langsung perasaan si ibu hamil tersebut bagaimana, dan menghukuminya sih ya itu tadi, jangan-jangan ketika ibunya bilang, oh ini saya murni nih khawatir janin saya kenapa-kenapa. Nah berarti kan yang kayak gitu nggak qadha ya tadi ya, cuma fidyah ya. Tapi dengan keadaannya dia malah nyantai-nyantai aja gitu, nggak mencerminkan kalau seakan-akan murni dia itu tidak puasa mengkhawatirkan janinnya gitu loh. Karena agak susah ya, kan kadang ada yaudah saya alasan janin aja lah biar nggak qadha, kan kadang kayak gitu. Nah untuk berhati-hati, kalau saran saya ya tadi ya, kalau menentukan itunya agak susah, tetap fidyah dan tetap qadha. Dua-duanya. Iya. Ya. Untuk berhati-hati. Tapi apakah artinya memang ketika misalnya seseorang sedang hamil, ibu-ibu sedang hamil, memang tidak diwajibkan untuk puasa, Pak Ustadz? Iya tadi. Karena ada kekhawatiran sebenarnya lebih utamanya itu, atau ilatnya itu atau alasannya itu ada pada janinnya dia. Makanya ketika murni alasannya kekhawatirannya ke janin, itu tadi qadhanya tidak, hanya fidyah saja. Itu seperti itu sih. Baik. Ada Pak Masdi yang mau bertanya nih, katanya pada saat waktu imsak itu apakah sudah dimulai puasa dan tidak boleh makan dan minum atau seperti apa? Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Jadi imsak itu kan sebenarnya itu budaya ya. Maksudnya ya dulu itu kalau misalkan di dalam kitab-kitab waktu sholat dan sebagainya itu nggak ada tuh imsak. Cuman karena kita lihat dulu kata imsak itu setelah bahasa itu artinya menahan. Lalu kenapa kok harus diadakan imsak? Itu kalau kita lihat kan antara imsak ke azan subuh kan waktunya 10 menit ya. Nah, diadakannya imsak atau kita dikasih pemberitahuan kalau sudah masuk waktu imsak, itu tujuannya adalah supaya kita itu menahan. Jadi kalau misalkan lagi makan imsak, ya kalau makanannya udah habis, alhamdulillah minum, tinggal kita udah diam gitu. Tapi kalau imsak makanan kita masih ada dan kita yakin kita bisa menghabiskannya dalam waktu 5 menit, nggak sampai kelewat azan, lanjutkan nggak apa-apa. Karena batasan puasa itu bukan imsak sampai azan maghrib, tapi azan subuh sampai azan maghrib.
pada saat azan subuhnya itu, misalnya azannya sedang berkumandang, itu sudah tidak boleh sama sekali? Tidak bisa. Kalau itu tidak bisa. Saya pikir ketika azan subuh sampai dengan dia selesai, dan kalau misalkan masih boleh minum. Ada masjid ini azan, terus ternyata masjid ini baru azan, masjid ini baru azan, ya itu gitu. malah makin lama dong kalau kayak gitu. Iya. Patokannya azan yang ya pertama kali bunyi Allahu Akbar, udah nggak boleh. Oke. Bahkan kalau misalkan dikatakan ketika Allahu Akbar, kita masukinya sebelum Allahu Akbar, tapi ketika Allahu Akbar ada di dalam mulut, alangkah baiknya kita lepehin lagi. Jangan ditelan. Kita lepehin. Pendengar, pemirsa, jangan sampai salah ya, dapat pencerahan nih hari ini. Karena saya pikir ketika azan sedang berkumandang masih boleh minum. Hati-hati. Jadi kadang-kadang kalau di rumah tuh, ayo minum dulu cepat, mumpung azannya belum selesai. Biasa gitu, itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu udah batal ya. Puasanya udah batal. Aduh gawat. Masih hari ketiga masa batal semua nggak mungkin. Tapi untung nggak pas kemarin sih nggak sih ya. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ya, jangan diulangi ya. Jangan. Hati-hati. Oke, baik. Ini berikutnya ada Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Mau bertanya nih, ketika Pak Ustadz, kita sedang puasa boleh berkumur dan wudhu. Oke, ini mengenai berkumur Pak Ustadz. Pertanyaannya, ketika berpuasa boleh nggak sih? Kan kalau wudhu kan berkumur kan? Iya. Nah itu hukumnya seperti apa? Oke, kalau berkumur dalam wudhu, saya menyamakannya atau bisa disamakannya dengan tadi hukum sikat gigi dan siwak. Oke. Jadi alangkah baiknya kita ketika berwudu nggak usah dulu berkumur atau istinsyaq. Kalau satu lagi kan ada berkumur sama masukin air ke hidung gitu ya. Ya itu lebih baik nggak usah dulu. Oh gitu. Selama puasa. Karena hukumnya kita bisa mengkiaskan berkumur itu sama kayak kita tadi, hukum kita sikat gigi atau hukum kita bersiwak. Kalau berkumurnya untuk duha katakanlah, itu oke lah, masih aman, nggak apa-apa. Masih di bawah zuhur ya? Masih di bawah zuhur, oke lah, nggak apa-apa. Cuman ya tetap hati-hati ya berkumurnya ya, namanya lagi puasa. Jangan disisain ya. Nah itu kadang kan ada yang sengaja. Kumur tapi disisain nih. Kumur ya kumur tapi biasa aja, jangan banyak-banyak atau bahkan sengaja ditelan dan sebagainya, itu jangan. Nah, kalau saran saya sebaiknya nggak usah dulu. Oke. Dan nggak apa-apa tuh, tetap sah wudunya. Kalau misalkan kita lihat, kumur itu kan bukan termasuk rukun wudu, dia itu kesunahan. Rukun wudu itu dimulai dari niat. Niat itu ketika kita sebelum membasuh wajah itu niat, itu masuk rukunnya. Jadi kita berkumur, kemudian kita masukin air ke dalam hidung, cuci tangan dan sebagainya, itu belum masuk ke rukunnya wudu. Jadi kita tinggalkan ya nggak masalah, wudunya tetap sah-sah aja begitu. Oke, baik ya, sudah di note ya. Ada Ibu Haryanti di Geraha Bintaro yang bertanya, kalau memasak Pak Ustadz sedang berpuasa harus gimana? Apakah mencoba rasanya masakan atau tidak usah mencoba? Ya nggak mungkin juga. Ini saya sebelum ke Pak Ustadz saya bilang nggak mungkin, aku masih dicobain lagi puasa. Pak Ustadz gimana nih? Tapi ternyata ada pendapat yang memang membolehkan. Oh, saya salah kalau gitu. Coba Mas, gimana Pak? Nah, cuman memang hukumnya makruh ya, tetap hukumnya makruh ya. Boleh dicobain maksudnya Mas? Boleh, tapi tadi kan makruh hukumnya. Makruh itu ya sebaiknya dihindari, tapi kita cobain nggak sampai di tahap membatalkan. Ya tinggal pilih aja. Cobain tuh maksudnya sebatas mana Pak? Nggak mungkin sesendok full, nggak mungkin dong. Itu bukan nyobain, itu namanya itu lapar kayaknya. Lapar. Nyobainnya sebatas tetes gitu kan. Kalau masak kan supaya menguji atau kita nyicipin rasanya itu udah pas atau belum. Itu kan cukup dengan setetes aja. Setetes langsung diludahin lagi itu nggak apa-apa. Hukumnya masih di tahap makruh. Oh, nggak boleh ditelan ya, ludahin lagi ya? Boleh dong. Kalau ditelan namanya batal puasanya, tetap batal kayak gitu. Ludahin lagi dan itu dibuang lagi ya? Buang lagi. Hanya sedikit saja, nggak boleh 1 sendok makan full, itu juga nggak boleh ya. Cuma di ujung aja, udah cukup cicipin, udah selesai, ludahin lagi. Itu nggak. Kalau sesendok mah Anda mau batalin apa mau? Soalnya daripada nanti masakan 1 baskom keasinan gitu kan, kasihan yang berbuka puasa nanti. Iya. Tapi tetap dapat hukum makruh ya. Itu catatannya ya pendengar ya. Tetap dapat hukum makruhnya itu. Oke, berikutnya nih masih ada pertanyaan juga dari ini hanya menyapa Ibu Arbianti. Kalau ini tak ada pertanyaan juga selain menyapa Ibu Arbianti Lukman di Medan. Kalau seseorang tidak pernah puasa, hukumnya apa Pak Ustadz?
ya bukan Islam, keluar dari Islam. Ada keterangannya orang yang meninggalkan puasa Ramadan berulang-ulang, bahkan bukan berulang-ulang ya, satu Ramadan full gitu dengan sengaja, atau bahkan nggak usah sampai full lah, beberapa hari dengan sengaja, dengan sengaja bener-bener apaan sih nggak mau puasa saya, tanpa adanya uzur atau tanpa adanya halangan dan sebagainya, itu hukumnya udah kafir. Keluar dari Islam. Makanya hati-hati. Puasa itu kewajiban, derajatnya sama seperti sholat. Baik. Ini pertanyaan berikutnya ini, kalau tadi kan saya bertanya mengenai sikat gigi boleh nggak sih? Sekarang kalau olahraga, berenang, Pak Ustadz. Wah, jangan. Boleh apa enggak? Jangan. Kalau saran saya jangan. Karena gini, kalau sikat gigi, logikanya kan kita masih mampu mengendalikan airnya masuk atau enggak gitu kan. Kalau berenang, kan kita nggak bisa mengendalikan airnya bisa masuk atau enggak ke dalam tubuh kita. Kita kan nggak bisa menjamin. Saya mau berenang, nggak bakal nih ada air yang masuk ke dalam tubuh saya kok. Nggak bakal nih ada air yang masuk lewat hidung, lewat mulut, lewat telinga. Lewat jalur belakang dan sebagainya. Saya jamin nggak bakal ada, kan nggak bisa. Namanya kita berenang, kita di dalam kolam, mohon maaf, kentut aja itu kan, kalau kentut kan kebuka terus tutup lagi, otomatis kan masuk. Itu kentut aja loh. Belum lagi yang telinga. Kita kan kalau renang biasanya telinganya kemasukan air, hidung, mulut banyak. Nah, makanya kalau berenang lebih baik tidak usah. Karena kita tidak punya kemampuan untuk mengendalikan atau mengendalikan diri kita supaya tidak kemasukan air ke dalam diri kita ini. Berarti nggak boleh nih kalau berenang ya. Mau di jam berapapun, kecuali kalau sudah buka puasa ya Pak Ustadz ya. Kalau udah buka mah nggak apa-apa. Baik nih pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda yang sudah bertanya sejauh ini ya di dialog atau syiar Ramadan di sore hari ini, Pak Ustadz mungkin yang mau di garis bawah ya, atau yang menjadi penutup di sore hari ini mengenai fadilah puasa, apa yang disampaikan Pak Ustadz? Jadi saya ingin menutupnya dengan sebuah hadis Nabi yang sudah cukup familiar ya di telinga kita. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman yang penuh, iman tadi ya, kita merasa diawasi Allah 24 jam sehingga kita menjaga puasa kita. Wahtisaban, ihtisaban itu kita merenungkan diri kita, muhasabah kepada diri kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka dosa-dosa kamu yang telah lampau semuanya akan diampuni oleh Allah. Makanya kita manfaatkan semaksimal mungkin bulan Ramadan ini untuk melaksanakan puasa full insya Allah dengan kualitas yang terbaik. Supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk ilmunya di sore hari ini di syiar Ramadan, siaran bersama RRI dan juga Dompet Duafa. Dan pendengar juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi di sore hari ini, dan insya Allah kita jadi lebih paham ya, dan lebih nyampe ilmunya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Dan kita akan kembali lagi tentunya di syiar Ramadan setiap harinya di Pro 1 dan Pro 2 juga Pro 4 ya, di RRI Jakarta. Anda bisa simak setiap harinya dan bisa sampaikan apa yang menjadi pertanyaan Anda selama ini ya. Terima kasih dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih telah mengikuti syiar Ramadan, siaran bersama RRI Jakarta dan Dompet Duafa. Semoga bisa menambah ilmu dan pemahaman kita di bulan penuh berkah. Ramadan RRI, berkah untuk negeri.